Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1, basis data. Di sini kita beranggotakan 3 orang, yaitu saya Eka Maisa Rahmah. Saya Andika Pratama Kurniawan. Saya Ariyanti Nagela. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang arsitektur basis data pada aplikasi KAI Akses. Selanjutnya, bab 1 akan dijelaskan oleh Andika. Oke, pada bab 1 di pendahuluan, poin pertama ada latar belakang. Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mendorong transformasi di berbagai sektor kehidupan, mulai dari pendidikan hingga dunia usaha. Hal ini ditandai dengan hadirnya beragam produk digital seperti aplikasi web maupun mobile, yang mempermudah akses terhadap pelayanan dan informasi. Sistem basis data berperan penting dalam pengelolaan data tersebut. Tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi, basis data juga menjadi landasan utama dalam mendukung jalannya proses bisnis, menjaga keterhubungan antar data, serta memastikan keakuratan dan kendala informasi. Dalam rangka memahami penerapan konsep basis data secara praktis, mahasiswa diberikan tugas untuk menganalisis dan mengimplementasikan sistem basis data berdasarkan studi kasus produk digital. Kami di sini produk digitalnya yaitu KAI Akses. Kemudian ada tujuannya dari proyek besar kami, yaitu yang pertama mendeskripsikan produk digital dan proses bisnis yang berkaitan. Yang kedua, merancang model fisik basis data berdasarkan analisis kebutuhan. Kemudian selanjutnya yang ketiga, mengimplementasikan struktur basis data melalui skrip DDL. Dan poin keempat yaitu mengisi data contoh ke dalam tabel menggunakan skrip insert. Dan tujuan yang terakhir yaitu menjalankan query SQL dan menyajikan hasil secara visual. Poin selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana gambaran umum produk digital serta fitur dan proses bisnisnya. Yang kedua, bagaimana membuat physical data model yang sesuai dengan proses bisnis. Rumusan masalah yang ketiga yaitu bagaimana menulis skrip DDL untuk membangun struktur basis data. Rumusan masalah yang keempat yaitu bagaimana menambahkan data contoh menggunakan skrip insert. Dan rumusan masalah yang terakhir yaitu bagaimana menyusun dan menjalankan query SQL untuk menampilkan data sesuai kebutuhan. Lanjut. Di bab kedua yaitu pembahasan dengan poin pertama yaitu deskripsi produk. Produk di sini yaitu Akses by KAI, merupakan aplikasi resmi yang diluncurkan oleh PT Kereta Api Indonesia sebagai sarana digital terpadu untuk mendukung pemesanan tiket serta pengelolaan perjalanan kereta api. Aplikasi ini berfungsi sebagai one-stop platform bagi pengguna dalam mengatur segala kebutuhan perjalanan mereka, mulai dari pembelian tiket, penjadwalan ulang, keberangkatan, akses boarding pass, hingga layanan tambahan seperti pemesanan makanan di kereta. Keunggulan utama dari Akses by KAI terletak pada kemudahan dan fleksibilitas yang ditawarkannya. Pengguna tidak lagi perlu datang langsung ke stasiun untuk membeli tiket atau mengantri di loket, karena seluruh proses kini dapat dilakukan hanya melalui ponsel. Aplikasi ini ditujukan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang menggunakan layanan kereta api, baik untuk perjalanan rutin seperti pekerja dan pelajar, maupun perjalanan jarak jauh bagi wisatawan atau keluarga. Bahkan masyarakat umum yang tidak melakukan perjalanan pun tetap dapat memanfaatkan fitur layanan logistik atau pembelian tiket untuk orang lain. Poin kedua dalam pembahasan yaitu deskripsi spesifik mengenai business process atau business rule pada fitur. Poin yang pertama yaitu adanya pemesanan tiket kereta api. Fitur ini memberikan kemudahan bagi pengguna dalam melakukan pembelian tiket kereta api secara digital dengan mengandalkan data seperti rute perjalanan, tanggal keberangkatan, dan jumlah penumpang.
dengan antarmuka yang dirancang agar mudah digunakan. Pengguna cukup menginput informasi yang diperlukan dan sistem yang akan menampilkan jadwal kereta yang tersedia sesuai kriteria tersebut. Hal ini mengurangi kebutuhan untuk datang langsung ke loket dan mempersingkat waktu dalam merencanakan perjalanan. Kemudian, proses data. Sistem akan melakukan pengecekan terhadap data yang dimasukkan pengguna untuk memastikan kebenaran dan kelengkapannya. Jika valid, sistem akan mencari jadwal kereta yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan, serta mengecek jumlah kursi yang masih tersedia. Jika persyaratan terpenuhi, informasi pemesanan akan disimpan ke dalam database untuk diproses lebih lanjut pada tahap pembayaran. Kemudian, data yang diinput yaitu yang pertama stasiun asal dan tujuan. Yang kedua ada tanggal keberangkatan, kemudian jumlah tiket. Kemudian data selanjutnya itu data di-retrieve. Yang pertama yaitu jadwal kereta sesuai dengan rute tanggal. Kemudian ketersediaan tempat duduk dan estimasi biaya total. Dan poin selanjutnya yaitu business rules. Yaitu yang pertama ada pemesanan hanya berlaku untuk keberangkatan minimal H-1. Kemudian maksimal 4 tiket per transaksi. Dan yang terakhir, pemesanan hanya diperbolehkan jika kursi tersedia. Di sini ada tampilan dari aplikasinya dalam pengecekan ketersediaan tiket. Kemudian poin kedua yaitu pencarian jadwal kereta. Fitur pencarian jadwal kereta dirancang untuk membantu pengguna dalam menemukan informasi perjalanan kereta api berdasarkan stasiun asal, stasiun tujuan, dan tanggal keberangkatan yang diinginkan. Dengan fitur ini, pengguna tidak perlu datang langsung ke stasiun untuk mengetahui jadwal perjalanan, karena semua informasi penting dapat diakses secara daring dalam hitungan detik. Sistem akan menampilkan berbagai opsi perjalanan yang sesuai dengan data yang dimasukkan, lengkap dengan detail waktu dan tarif. Proses datanya pada pencarian jadwal kereta yaitu setelah pengguna memasukkan data yang diperlukan, sistem akan melakukan pencocokan dengan informasi jadwal perjalanan yang tersimpan di dalam basis data. Pencarian difokuskan pada kombinasi stasiun asal, stasiun tujuan, dan tanggal keberangkatan. Hasil pencarian akan disusun secara terstruktur dan ditampilkan kepada pengguna, mencakup semua kereta sesuai dan masih memiliki kursi yang tersedia untuk tanggal tersebut. Data yang diinput yang pertama yaitu stasiun asal dan stasiun tujuan. Yaitu dengan pengguna harus menentukan titik awal dan titik akhir perjalanan. Kemudian ada tanggal keberangkatan. Terus data yang selanjutnya yaitu data yang di-retrieve. Yang pertama datanya yaitu nama kereta, jam keberangkatan, durasi perjalanan, dan harga tiket. Kemudian data selanjutnya yaitu business rules. Jadwal hanya ditampilkan untuk 30 hari ke depan dan hanya jadwal dengan kursi tersedia yang akan ditampilkan. Di sini ada contoh gambar dari aplikasinya pada saat titik awal dan titik akhir, juga jam keberangkatan dan tempat keberangkatan. Lalu selanjutnya ada poin ketiga yaitu data penumpang. Nah, fitur ini merupakan fungsi wadah untuk menginput informasi pribadi penumpang yang akan digunakan dalam proses pemesanan tiket kereta api. Nah, dengan adanya fitur ini, proses identifikasi dan validasi penumpang menjadi lebih tertata dan lebih akurat. Lalu ada proses data di mana setelah pengguna mengisi informasi penumpang, maka sistem akan menyimpan data tersebut ke dalam basis data. Lalu ada data yang diinput seperti nama lengkap, alamat email, nomor telepon, dan nomor identitas. Lalu data yang di thread drive-nya ada daftar penumpang yang terdaftar pada kode pemesanan tertentu. Lalu ada business rules.
Business rules-nya ada nomor ID itu harus unik untuk setiap penumpangnya. Lalu data penumpang ini wajib diisi untuk tiap tiketnya. Nah, di bawah sini ada penampilan atau dari aplikasi pemesanan tiket kereta itu. Lalu ada rincian pemesanan. Nah, rincian pemesanan ini berfungsi sebagai tahap konfirmasi akhir sebelum pengguna melanjutkan proses kepembayaran tiket. Nah, fitur ini membantu untuk meminimalkan risiko kesalahan dan memberikan rasa aman bagi pengguna sebelum melakukan pembayaran. Lalu ada proses data di mana sistem ini secara otomatis menghitung total harga tiket berdasarkan jumlah tiket yang dipilih dan tarif per kursinya sesuai kelas layanan yang dipilih. Lalu data yang diinput ada nama kereta, jumlah tiket, dan total pembayaran. Lalu data yang di-retrieve-nya ada nama kereta, rute, jumlah penumpang, dan total harga. Lalu business rules-nya yaitu ada total pembayaran akan dihitung otomatis dan tidak dapat diubah secara manual. Lalu jika pengguna kembali ke halaman sebelumnya, sistem ini akan menyimpan data sementara. Lalu di sini ada tampilan dari aplikasi KAI-nya. Lalu yang kelima ada fitur pembayaran tiket yang dimana dirancang untuk memfasilitasi pengguna dalam menyelesaikan proses transaksi secara digital dengan cepat dan fleksibel. Lalu setelah metode pembayaran dipilih, sistem akan secara otomatis membuat invoice dan meneruskan transaksi ke pelayanan payment gateway. Lalu proses datanya yaitu begitu pengguna menentukan proses metode pembayaran dan mengisi informasi yang diperlukan, sistem akan otomatis membuat tagihan atau invoice dan mengarahkan proses ke sistem pembayaran pihak ketiga atau payment gateway. Lalu data yang diinputkan yaitu jenis metode pembayaran yang dipilih dan nomor rekening atau nomor akun dompet digital yang digunakan. Lalu data yang di-retrieve-nya ada informasi status pembayaran, validasi sudah dibayar atau belum dibayar, lalu ada ID transaksi atau nomor referensi, dan total jumlah yang diperlu dibayarkan. Lalu ada business rules, yaitu pembayaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 60 menit sejak pemesanan. Lalu jika pembayaran belum dikonfirmasi, maka batas waktu tersebut akan dibatalkan secara otomatis dan transaksi yang sudah berhasil tidak dapat diulang atau dibayar ulang. Nah, di sini ada tampilan proses pembayaran dari KAI-nya itu. Lalu fitur yang selanjutnya yaitu fitur tiket. Nah, fitur ini memberikan kemudahan bagi pengguna untuk melihat informasi lengkap tiket yang telah dibayar, mulai dari data perjalanan hingga boarding pass digital. Nah, proses datanya ada sistem akan mengambil data pemesanan dari basis data menggunakan kode booking sebagai acuan. Lalu informasi tersebut kemudian dirangkum yang dibentuk secara dalam tiket digital. Lalu data yang diinputkannya ada kode pemesanan, nama kereta dan jadwal keberangkatan, jumlah tiket, dan informasi penumpang. Lalu data yang di-retrieve-nya ada detail tiket dan informasi perjalanan, boarding pass dalam melakukan QR code, nomor kursi yang telah ditetapkan. Lalu business rules-nya ada tiket tidak bisa diakses oleh pengguna yang melakukan pemesanan, terus tiket tidak bisa diubah atau dibatalkan jika statusnya sudah check-in, lalu boarding pass hanya berlaku untuk 1 kali keberangkatan sesuai jadwal pemesanan. Seperti tampilan di bawah ini. Lalu ada fitur pembatalan tiket. Nah, fitur pembatalan tiket ini memberikan kemudahan bagi pengguna untuk membatalkan tiket kereta api yang telah mereka pesan. Nah, tujuan dari fitur ini yaitu untuk memberikan fleksibilitas dan kenyamanan bagi pengguna yang mengalami perubahan rencana perjalanan. Lalu ada proses data, di mana pengguna mengajukan permintaan pembatalan ini melalui aplikasi dengan sistem yang kemudian akan melakukan verifikasi terhadap data tiket untuk memastikan bahwa tiket tersebut belum dibayar atau belum digunakan untuk check-in. Lalu ada data yang diinput, ada nama kereta, jadwal keberangkatan kereta, dan nama penumpang. Lalu data yang di-retrieve-nya ada detail kereta yang dibayarkan atau detail tiket yang akan dibatalkan, lalu status pembatalannya. Nah, business rules-nya yaitu tiket yang sudah digunakan untuk check-in ini tidak bisa dibatalkan. Nah, ini adalah
tampilan dari pembatalan tiket dalam aplikasi KAI. Lalu selanjutnya Lalu selanjutnya ada physical data model. Nah, di mana physical data model ini adalah proses dari aplikasi itu berjalan. Nah, di sini ada jadwal kereta. Nah, jadwal kereta ini bisa langsung ke pemesanan tiket, lalu ke penumpang, lalu langsung ke rincian pemesanan, pembayaran, tiket, dan pembatalan tiket. Seperti yang dilihat di dalam gambar ini. Lalu selanjutnya ada script data definition language atau script DDL. Nah, di sini ada tabel jadwal kereta. Nah, seperti ini. Lalu DDL-nya seperti ini, seperti gambar ini. Lalu ada tabel pemesanan, script DDL-nya, tampilan DDL-nya, lalu ada tabel penumpang, ini script-nya, lalu tabel gambarnya, lalu ada tabel rincian pemesanan dan ini script. Yang bawahnya ada tampilannya, lalu tabel pembayaran disertakan script dan gambarnya, lalu tabel tiket, ini script tabel tiket, lalu ini tampilannya, dan ada tabel pembatalan tiket seperti ini, terus ada tampilan DDL-nya. Lalu ada script insert atau script yang kita tambahkan di dalam setiap tabel-tabelnya. Nah, kita menambahkan kurang lebih 5 data di sini, seperti yang bisa dilihat di gambar sini. Lalu ada tabel pemesanan. Nah, tabel pemesanan ini kita menginputkan stasiun asal, stasiun tujuan, dan tanggal keberangkatan lalu jumlah tiket. Nah, di sini kita juga menginput kurang lebih 5 data. Lalu ada tabel penumpang yang diisi dengan nama, email, nomor telepon, nomor identitas, create add, dan update add. Lalu ada tabel rincian pemesanan yang diisi dengan nama kereta, jumlah tiket, total pembayaran, create, dan update. Lalu ada tabel pembayaran yang diisi dengan metode pembayaran, informasi pembayaran, status pembayaran, total pembayaran, create, dan update. Lalu selanjutnya ada tabel tiket. Di sini diisi dengan kode pemesanan, nama kereta, jadwal kereta, jumlah tiket, data penumpang, tipe penumpang, e-boarding pass, create, dan update. Lalu ada tabel pembatalan tiket, di mana diisi dengan nama kereta, jadwal kereta, nama penumpang, status pembatalan, dan biaya administrasi. Lalu selanjutnya script query akan dijelaskan oleh Arianti. Ada nggak? Ada, betul. Baik, di sini saya akan menjalankan query-nya. Yang pertama, ada pemesanan tiket. Kita enter. Nah, di sini query pemesanan tiket ada stasiun asal, stasiun tujuan, jumlah pemesanan, maksimal tiket, dan minimal tiket. Lalu masuk ke jadwal kereta. Ini kita enter. Ada stasiun asal, stasiun tujuan, jumlah jadwal, durasi terpanjang, durasi terpendek, total pendapatan potensi. Di sini kita menggunakan select, from, where, group by, dan order by. Semuanya pun sama menggunakan itu. Lalu di sini ada penumpang, ada nama, nomor identitas, total tiket dibeli. Lalu yang selanjutnya ada rincian pemesanan.
Di sini ada nama kereta, jumlah transaksi, total uang masuk, pembayaran tertinggi, dan pembayaran terendah. Lalu di sini ada pembayaran. Dalam tabelnya ada metode pembayaran, jumlah pembayaran, total bayar, bayar terbesar, dan bayar terkecil. Lalu di bagian tiket, isi dari tabelnya ada nama kereta, jumlah tiket keberangkatan terakhir, dan keberangkatan terdekat. Dan yang terakhir, ada pembatalan tiket. Ada status pembatalan, total dibatalkan, total biaya admin, biaya tertinggi, dan biaya terendah. Mungkin dari query sekian. Selanjutnya, bentar. Baik, selanjutnya ada penutup atau kesimpulan, di mana dari hasil penyusunan dan analisis yang telah kita lakukan dalam makalah ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem basis data ini memegang peranan krusial dalam pengembangan dan pengolahan aplikasi digital, khususnya dalam aplikasi KAI Akses. Nah, basis data menjadi tulang punggung dalam memastikan seluruh proses bisnis dapat berjalan dengan tertib, akurat, dan efisien. Seluruh fitur dalam KAI Akses ini, mulai dari pencarian jadwal tiket, jadwal kereta, pemesanan tiket, input data penumpang, pembayaran digital, hingga pembatalan tiket itu semuanya tergantung pada sistem basis data yang dirancang dengan baik. Dan melalui konsep DDL ini dan manipulasi language atau DML ini, data itu tidak hanya disimpan tetapi juga dikelola dan diolah sesuai dengan kebutuhan operasional aplikasinya. Nah, hal ini memungkinkan proses retrieval data atau penarikan kembali informasi dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Lalu, pemanfaatan tools seperti DBFirst dalam perancangan fisik basis data yang telah kami buat ini, pengujian yang melalui query SQL ini membuktikan bahwa keberhasilan sistem informasi digital sangat ditentukan oleh ketepatan perancangan struktur dan ketentuan dan keteraturan alur proses bisnisnya. Nah, dalam konteks akademik, kegiatan ini juga memperkuat pemahaman mahasiswa atau kami sebagai mahasiswa terhadap pentingnya database. Nah, database ini sebagai landasan dalam pembangunan aplikasi yang andal, aman, dan scalable. Lalu dengan demikian, penguasaan terhadap teknik perancangan implementasi basis data menjadi keahlian yang sangat penting bagi kami calon pengembang sistem informasi. Lalu terlebih lagi dalam transformasi digital saat ini. Nah, sekian presentasi dari basis data terhadap aplikasi KAI yang telah kami buat. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba cek dulu.